Anda kembali di iNews Siang. Pemirsa, intensitas hujan tinggi yang membuat Sungai Kalibaru dan Sungai Cibulu meluap membuat ratusan rumah di Kota Bogor, Jawa Barat terendam banjir hingga setengah meter. Banjir merendam permukiman warga di Kelurahan Tanah Baru dan Kelurahan Cibulu, Kota Bogor, Jawa Barat. Datangnya air yang begitu cepat membuat warga sempat menyelamatkan barang-barang perabotan serta kendaraan. Sarana tempat beribadah dan kantor kelurahan juga terendam banjir. Peristiwa ini terjadi saat Kota Bogor dilanda hujan deras sejak Sabtu sore akibat meluapnya Sungai Kalibaru dan Sungai Cibulu. Warga berharap pemerintah membuat sodetan kedua sungai tersebut agar tidak terjadi banjir kembali. Ya mungkin kalau warga sih udah biasa ya, cuman kalau biasa kan nggak terlalu gede kayak gini ya. Biasanya paling ya wajar lah istilahnya banjir-banjir biasa gitu. Di Bogor saat ini jadi banyak sekali kejadian. Pada bencana kami dari beberapa tim dibagi beberapa titik untuk melakukan evakuasi banjir, pohon tumbang, dan tanah longsor. Untuk saat ini Dua wilayah di Bogor, Jawa Barat dilanda tanah longsor. Sebuah rumah di Kota Bogor tertimpa tebing longsor setinggi 30 meter. Petugas gabungan dibantu warga langsung mengevakuasi seorang warga yang tertimbun reruntuhan material bangunan usai terjadinya longsor yang melanda Kampung Cimandala, Kelurahan Ciparigi, Kota Bogor, Jawa Barat. Petugas lalu membawa korban ke rumah sakit terdekat guna mendapatkan pertolongan medis. Sebelumnya tebing setinggi 30 meter ambruk dan menimpa dua rumah saat Kota Bogor dilanda hujan dengan intensitas tinggi selama lebih dari 2 jam. hujan sangat deras di pukul 18 lewat 10 menit di Kota Bogor. Ada beberapa titik kejadian. Yang pertama pohon tumbang menjadi saya dan tanah longsor atau rumah ambruk. Yang bahkan satu korban tertimbun atas nama Sigit, kurang usia 42 tahun. Korban setelah berbuka puasa akan melakukan sholat maghrib, ternyata ada longsoran di atas. Longsor ini membuat akses jalan warga ditutup karena khawatir adanya longsor susulan. Sementara itu, tim SAR gabungan BPBD Kabupaten Bogor bersama TNI Polri dan relawan diterjunkan untuk melakukan evakuasi terhadap satu orang korban longsor yang tertimpa rumah warga di Kampung Babakan Rawahawur, Sentul, Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Proses evakuasi korban wanita lansia 70 tahun mengalami banyak kesulitan lantaran lokasi longsor berada di pinggir jurang setinggi 25 meter. Selain itu, lokasi longsor juga berada di bibir sungai Cikeas yang tengah banjir. Satu orang luka-luka sekarang udah di rumah sakit. Anaknya kapan sih terjadinya? Jam 7-an, tadi jam 7, jam 19. Ya. Longsoran. Pas hujannya dari jam 17.30 hujannya itu. Sementara itu, tim SAR gabungan masih berjibaku melakukan pencarian korban. Dari Bogor dan Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Pemirsa, tidak hanya di Sentul dan Cimandala, longsor juga menimpa rumah warga di Kampung Lebak Kantin, Kelurahan Sempur, Kota Bogor, Jawa Barat. Akibat kejadian ini, 2 warga meninggal dunia tertimbun longsor. Dan untuk mengetahui informasi lebih lanjut, kita telah terhubung dengan rekan Andi Firmansyah di sana. Ya, Andi, bagaimana? Apakah ada korban lain selain 2 korban yang tadi sudah disampaikan? Baik Angel dan juga pemirsa, dapat kami laporkan bahwa saat ini berada di lokasi longsor, tepatnya di Kampung Lebak Kantin, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat. Bisa saya perlihatkan dulu. Nah, saat ini emang di lokasi longsor sedang adanya perbaikan dari petugas PDAM karena aliran pipa rusak tertimpa longsor. Dan bisa saya tunjukkan lebih dekat di lokasi longsor. Nah, saat ini saya terlihat ada jumlah petugas PLN yang sedang memperbaiki aliran listrik karena tiang itu jatuh tertimpa longsoran. Nah, sementara kondisi terkini ini di rumah ada 2 rumah rusak
milik korban yang meninggal juga di lokasi ini. Nah, sementara berdasarkan informasi yang kami terima, untuk sementara korban longsor hanya 2, yang tidak ada korban yang lainnya. Sementara dari lokasi longsor ini terdapat 10 rumah, 3 diantaranya rusak berat, 7 lainnya yang terdampak. Dari semuanya ada 10 kakak dan 38 jiwa. Sementara korban-korban yang terdampak, warga yang terdampak langsung dievakuasi dan diungsikan ke rumah sanak saudaranya. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya longsor susulan. Demikian, Angel. Baik, terima kasih Andi Firmansyah atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, ratusan rumah warga di Kota Bekasi, Jawa Barat terendam banjir setinggi 1 meter pada Minggu siang. Banjir akibat intensitas hujan yang cukup tinggi di wilayah Kabupaten Bogor membuat Kali Bekasi meluap. Banjir yang merendam rumah warga ini disebabkan air kiriman dari wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Meski kondisi air terlihat keruh, sejumlah anak-anak pun asik bermain di genangan air. Ketinggian air mencapai 1 meter lebih. Sebagian warga terdampak mengungsi ke lokasi yang lebih tinggi, sementara sebagian lain tetap memilih bertahan di rumah masing-masing. Intensitas hujan yang cukup tinggi di wilayah Kabupaten Bogor membuat Kali Bekasi meluap. Sementara itu, luapan Kali Bekasi juga membuat sejumlah rumah di Desa Satria Mekar, Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat terendam banjir Minggu siang. Ketinggian banjir bervariasi mulai 50 cm hingga 150 cm. Berdasarkan data sementara, sedikitnya 50 kepala keluarga terdampak banjir. Sebagian warga memilih bertahan demi menjaga harta benda. Selain merendam pemukiman, banjir dengan ketinggian 60 cm juga merendam akses jalan dari Tambun Utara menuju Kota Bekasi. Banjir bandang terjang Desa Cibenda, Kabupaten Bandung Barat. Puluhan rumah rusak parah dan 225 warga diungsikan. Apa pinungkias kabarin. Cai badak kieu Gusti, moal masigit ya teh pinung sakieu masigit. Detik-detik banjir bandang terjadi di Desa Cibenda, Kabupaten Bandung Barat. Puluhan rumah warga dan tempat ibadah serta jalanan terendam banjir. Hujan dengan intensitas tinggi terjadi sejak sore ditambah pada Senin malam, tiba-tiba air bah datang sehingga 25 rumah warga yang dihuni ratusan warga terpaksa harus mengungsi di balai desa. Pada lari, terus? Pada lari hujan. Ya pas hujan, di sekitar jam 10 lah. Ya hujan. Parahnya itu. Dari depan di belakang tuh longsor. Ya. Tebing. Iya. Berapa meter kira-kira Pak? Longsor. Wah, bukan berapa meter lagi, ada kayaknya 100 meter. 100 meter. Lebih. Hingga kini warga berupaya membersihkan rumah dan menyelamatkan barang-barang yang masih bisa digunakan. Dari Kabupaten Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Puluhan rumah tertimbun longsor di Kampung Gintung, Desa Cibenda, Kabupaten Bandung Barat. Akibat longsor, 10 orang hingga kini masih dalam pencarian. Hujan deras pada Minggu malam mengakibatkan puluhan rumah di Kampung Gintung, Desa Cibenda, Kecamatan Cipongkor Rabu, Kabupaten Bandung Barat diterjang longsor. Sebanyak 25 rumah rusak parah akibat tertimbun longsor, sementara 10 orang dalam pencarian tim gabungan. Sebanyak 225 warga dievakuasi ke GOR Desa Cibenda dan 2 orang dievakuasi ke rumah sakit. Warga terdampak longsor membutuhkan bantuan berupa pakaian dan makanan cepat saji. Kondisi sangat mengkhawatirkan, di mana banyak rumah tertimbun sehingga banyak menelan korban. Sementara ini data sementara dari Pak Kepala Desa yang kita dapatkan kurang lebih 10 orang belum ditemukan. 2 orang kita evakuasi ke Rumah Sakit Umum Cililin, Rumah Sakit Daerah Cililin. Sisanya kurang lebih 225 jiwa kita evakuasi bersama Kepala Desa.
Ya pemirsa, untuk mengetahui informasi lebih lanjut, kita telah terhubung dengan rekan Yuwono di Kampung Gintung, Desa Cibenda, Kecamatan Cipengkor, Kabupaten Bandung Barat. Ya Yuwono, bagaimana kondisi di sana pasca bencana terjadi? Selamat siang, Angel. Dapat saya laporkan di lokasi kejadian hingga kini tim SAR gabungan masih melakukan pencarian 10 orang yang diduga hilang tertimbun longsor. Longsor terjadi pada Senin malam sekitar pukul 23 setelah hujan turun deras selama 3 jam. Derasnya hujan ini mengakibatkan tebing setinggi 100 meter dan luas sekitar 50 meter longsor. Di bawah tebing tersebut berdiri rumah-rumah yang 25 tertimbun. Namun hingga saat ini tim SAR gabungan belum menemukan satupun. Berbagai cara dilakukan termasuk menurunkan anjing pelacak untuk melakukan pencarian di lokasi. Tak hanya itu, pada saat tadi malam di lokasi yang sama juga terjadi banjir bandang yang merusak puluhan rumah dan tempat ibadah. Gitu Angel, Angel? Ya Yuwono, apakah ada kendala untuk mengevakuasi para korban ini, Yuwono? Ya, kendala yang dihadapi oleh tim itu karena tingginya material tanah lebih dari 5 meter sampai 10 meter. Nah, jalan satu-satunya adalah menggunakan penyemprotan air. Namun upaya ini hingga hampir pukul 12 belum membuahkan hasil. Tim sudah menurunkan anjing pelacak dan pasukan dari TNI Polri untuk membantu evakuasi. 9 orang yang pencarian hingga saat ini belum bisa ditemukan. Sementara warga yang terdampak diungsikan ke balai desa. Angel. Baik, terima kasih Yuwono atas laporan Anda langsung dari Desa Cibenda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, banjir yang melanda Demak sejak beberapa hari terakhir membuat ratusan warga mengungsi. Banjir membuat warga kehilangan harta benda sehingga mereka tidak punya apapun untuk menyambut hari Lebaran. Warga Karanganyar Demak masih mengungsi di tenda pengungsian dampak banjir bandang yang melanda Demak dan sekitarnya. Warga bertahan di tenda pengungsian dengan hidup dan makan seadanya. Musibah banjir di bulan Ramadan tahun ini menambah kesedihan para pengungsi. Sebagian pengungsi menangis saat ditanya terkait Lebaran. Pasalnya banjir membuat mereka kehilangan harta benda. Padahal mereka ingin rayakan Lebaran dengan rasa bahagia, makan makanan enak sampai bersilaturahmi dengan sanak famili. Ya perasaannya ya makannya ya enak, cuma pikirannya ini loh Mas, tidak enak gitu loh Mas. Pikirannya masih sedih. Kalau gini terus-menerus kan tidak bisa hari raya, ya hari raya sih tetap, tapi orang-orangnya kan gimana gitu loh Mas. Ini banyak datang ke sini mau nengok rumah lagi. Nggih. Rumah malah kesenanu, malah luas do. Kenter kabeh kula niku mboten kita napa-napa, Pak. Nggih, Pak. Nangis santri rinyoli kula ngurmati bocah mboten kedambok niku mboke meninggal. Kecelakaan malah ngeten kula. Banjir bandang akibat jebolnya tanggul Sungai Wulan di Desa Ketanjung Karanganyar telah merendam ribuan rumah. Ini adalah banjir kedua di tahun 2024 setelah sebelumnya banjir pertama terjadi pada Februari lalu. Banjir dengan ketinggian hingga 4 meter telah berlangsung hingga sepekan lebih, membuat ribuan warga kehilangan rumah serta harta benda lainnya. Dari Demak, Jawa Tengah, Sukma Wijaya, iNews melaporkan. Pemirsa, warga Aceh Besar memiliki kuliner khas untuk berbuka puasa. Informasi selengkapnya usai jeda hanya di iNews Siang.